Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Yang ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar jika kita melihat dari kacamata syariat, kacamata ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Karena Ramadan adalah satu bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya agar mereka mengumpulkan bekal sebaik-baiknya sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan juga adalah sebuah bulan yang diharapkan orang-orang yang belum mengumpulkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mulai mempersiapkannya. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, maka sambutlah bulan kebaikan ini. Maka orang-orang yang benar-benar yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus membawa bekal sebaik-baiknya. Karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita semua arahan agar kita benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan memperbaiki diri kita masing-masing, sebagai bulan untuk kita berlatih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, sehingga setelah bulan Ramadan diharapkan kita tetap bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi apapun juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bulan Ramadan seharusnya adalah bulan beramal. Bulan seseorang punya variatif amal di dalam bulan Ramadan. Bukan bulan orang mengurangi, atau bukan bulan orang mengambil cuti dalam beramal soleh. Tapi seharusnya Ramadan adalah bulan orang mulai. Kita sekarang ada di hari keberapa, Pak Tio? Ketiga apa kelima? Hari keberapa? Hari ketiga ya Pak ya. Kita berada di hari ketiga bulan Ramadan. Ala kulli hal, segala puji milik Allah. Kita mulai dengan apa di Ramadan? Tentunya kita mulai dengan qiyamul tarawih, salat tarawih. Boleh kita sama-sama melihat dan mengkoreksi ibadah-ibadah kita masuk bulan Ramadan. Bagaimana kita salat tarawih di awal? Di mana saf kita? Bagaimana hati kita? Kemudian sejauh mana kita menikmati tarawih? Sejauh mana kita menikmati ritual-ritual ibadah di dalam bulan Ramadan? Apakah tarawih yang kita ikut serta di dalamnya? Apakah salam yang menjadi tujuan kita? Apakah hati ini ketika kita masuk masjid untuk menunaikan sholat tarawih, ya Allah, semoga surat-surat yang dibaca adalah surat-surat favorit kaum muslimin, kaum muslimat. Surat apa tuh Pak? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, atau surat-surat pendek lainnya. Bagaimana isi hati kita ketika kita masuk masjid untuk menunaikan sholat tarawih? Apakah benar-benar kita mau menikmati ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu yang menentukan kadar pahala kita. Karena itu yang menjadi barometer seberapa besar kita dapat besok di hari kiamat. Kemudian setelah itu kita lihat di hari berikutnya, di hari pertama bulan Ramadan. Bagaimana kesiapan kita?
apa jadwal yang sudah kita tetapkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Kemudian dimulai kita dengan sahur. Sebagian kita sudah mulai malam-malam di bulan Ramadan dengan menghabiskan waktunya atau menghabiskan sebagian besar waktunya salat ataupun membaca Al-Qur'an ataupun zikir ataupun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang istimewa, karena 24 jam di antara 24 jam waktu yang Allah berikan kita di atas permukaan bumi ini, waktu yang paling istimewa adalah waktu di sepertiga malam. Kenapa jadi istimewa, Mas? Kenapa waktu itu jadi istimewa? Karena di waktu itu orang bisa ikhlas. Di waktu itu orang bisa ikhlas. Di waktu itu hampir dipastikan keikhlasan seseorang bisa diperoleh. Kenapa? Karena tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang tahu akan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Salatnya, baca Qur'annya, berdoanya, menangisnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada yang ketahui kecuali dirinya dan ahli keluarganya serta tentunya Rabb kita Subhanahu wa taala. Makanya malam-malam, makanya waktu malam, wallahi demi Allah, kita merasakan satu rakaat kerja di malam hari, satu rakaat salat malam itu jauh lebih berat daripada 17 rakaat salat wajib. Sahih? Nyata Pak Roni? Satu rakaat Qiyamul Lail itu lebih berat daripada 17 rakaat salat wajib. Kenapa? Karena salat 17 rakaat salat wajib itu terkadang motivasinya tercampur. Motivasi orang mendirikan salat 17 rakaat itu, salat wajib, motivasinya tercampur. Ada mungkin motivasi ingin dilihat, dipuji, disanjung, dibanggakan, dielu-elukan oleh orang lain, yang membuat tambahan semangat buat kita mengerjakannya. Tapi Qiyamul Lail, siapa yang mau muji kita? Siapa yang mau membanggakan kita? Siapa yang mau melihat kita? Siapa yang mau memperhatikan kita? Kecuali kalau Qiyamul Lailnya live streaming. Ya. Kecuali kalau Qiyamul Lailnya live streaming. Kecuali kalau Qiyamul Lailnya yang semisalnya ya, buat pengumuman. Yuk, dan seterusnya. Ini malam, waktu malam adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu yang sangat berat. Berat atau tidak? Bangun malam jam 2 bangun, baca Quran, Qiyamul Lail, berdoa. Berat atau tidak? Sangat berat. Sangat berat. Oke, taib. Pembahasan kita kali ini, kita sedang mau membahas tentang dari mana kekuatan yang bisa kita peroleh untuk mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal. Kalau dipikir-pikir, Pak, kalau kita pikir, di bulan Ramadan, siang hari, perutnya kosong ya, puasa orang. Berarti punya udzur dong untuk banyak tidur. Punya udzur nggak, Pak? Punya alasan, karena perutnya kosong jadi banyak yang tidur, begitu nggak? Kira-kira benar nggak udzurnya? Dibenarkan atau tidak? Karena perutnya kosong, jadi kita tidur aja deh dari mulai pada subuh, kemudian bangun zuhur, habis zuhur, lanjut lagi, tidur lagi. Apa? Apa nama? Azan? Ya begitu deh. Ya, sebenarnya tidak. Makanya di sini kita butuh ilmu. Bagaimana hari-hari di bulan Ramadan itu bisa kita maksimalkan beramal soleh. Kalau bicara kekuatan jasmani, saya yakin bahwa Bapak yang ada di sini ahlinya berbicara kesehatan jasmani. Tapi yang kita butuhkan kesehatan rohani, kekuatan rohani yang dapat mendorong jasmani kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sama-sama makan sahur? Bukankah sama-sama kita menikmati sahur? Tetapi kenapa berbeda hasilnya? Sahur si fulan dengan si fulan. Si fulan bisa sahur, kemudian aktivitas amalnya yang maksimal. Si fulan sahur juga, bahkan mungkin nutrisinya, komposisinya jauh lebih bergizi daripada si fulan yang pertama. Tetapi kenapa si fulan B yang komposisi porsinya lebih bergizi dan seterusnya, ibadahnya nggak maksimal? Demikian juga, bukankah kita sama menikmati buka puasa? Sahih? Sama-sama menikmati makanan buka berpuasa. Si A menikmati ala kadarnya, kurma, air putih misalnya. Kemudian si B komposisinya
kemudian nutrisinya berbeda. Wah, semuanya masuk tuh. Apa aja, Mas? Gorengan, apa lagi? Kolak, apa lagi? Cendol, masuk nih. Kemudian kedua belah pihak ini yang sama-sama menikmati makanan berbuka, tapi kenapa hasilnya berbeda? Yang satu masuk masjid, maghrib tepat pada waktunya. Yang satu yang menikmati kenikmatan makanan berbuka ini, masjidnya, maghribnya masbuk. Ini nyata nih Pak, nyata nggak? Orang akan membuat alasan, oh Allah juga tahu saya lagi buka gitu kan. Jadi dia minta dimengerti sama Allah. Jadi yang benar kita ngerti Allah, Allah ngerti kita. Gitu. Kita yang ngerti Allah, apa Allah yang ngerti kita? Ya kitanya harus tahu. Ya kitanya harus tahu. Udah gitu, sudah terlambat, habis apa namanya? Sudah terlambat, sudah jadi masbuk, habis sholat maghrib, perutnya bermasalah dong. Benar nggak Mas? Masalah nih. Masuk kamar mandi, akhirnya adzan isya, habis adzan isya, ya udah isyanya jawab adzan di kamar mandi gitu. Atau gimana? Isya lewat, maghrib lewat, datang ke masjid, tinggal sholat witir. Lihat, apa yang menjadikan beda? Nah ini harus kita pelajari. Jangan, ini mumpung kita masih di hari-hari awal bulan Ramadan, kita mau maksimal. Ya kita mau maksimal, tentunya mau maksimal. Setiap kita bisa Pak, setiap kita bisa. Yang penting kita tahu resepnya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kita harus tahu resepnya. Kita harus tahu. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 52 Pak. Dalam surat Hud ayat ke-52. Ini untuk menambah kekuatan rohani kita. Kita masuk bulan Ramadan. Ya, mungkin kalau kita pikir secara kesehatan, bangun jam 2, lanjut sahur, lanjut subuh, berangkat kerja akan mempengaruhi kinerja fisik, betul? Betul nggak Pak? Badan mungkin akan gereges, mungkin kita pikir seperti itu. Oke, tayyib. Ternyata ada kekuatan yang mungkin kita bisa peroleh, kekuatan itu datangnya dari Allah. Kekuatan itu datangnya dari Allah. Coba dibayangkan Pak, bagaimana Nabi SAW qiyamul lail sampai menjelang subuh, kemudian setelah itu lanjut sholat subuh, setelah itu melanjutkan aktivitas. Kalau misalkan itu semua menghasilkan mudarat atau meriang, seharusnya tidak dikerjakan oleh Nabi dan orang-orang saleh yang hidup hari ini. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Itulah yang kita butuhkan. Kita butuh nih, apa sebenarnya resep mereka apa tuh Mas Tio? Ya, resep mereka gitu. Bukan di bulan Ramadan itu lomba-lomba menghafalkan doa mau tidur. Bismika Allahumma amut. Mas, saat saya puasa, saya juga lagi puasa Pak. Gitu kan. Mbak, saya puasa, saya juga puasa. Kan menjadi tadi dia bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang membuat mereka bisa berbeda? Kita mau kayak begitu. Kita harus ambil dikit-dikit. Betul Pak Syahrani. Kita harus tempuh. Kalau kita nggak tempuh jalur itu, sampai akhir Ramadan juga kita minta udzur sama Allah sedang puasa, jadi saya kurang beramal. Betul nggak? Kalau misalkan kita tidak tahu resep itu, akhirnya kita minta udzur terus sama Allah. Ya Allah, karena saya banyak puasa, atau karena saya sebulan full puasa, jadi saya ibadahnya berkurang deh di bulan ini. Ini benar apa salah Pak? Salah total Pak, salah total. Justru peperangan dalam Islam, di antara perang yang besar, perang apa Pak? Badar. Itu di bulan Ramadan Pak. Nggak ada tuh sahabat yang bilang, ya Rasul ini puasa nih, kita jangan deh, nanti kita lemes, nanti kita nggak kuat angkat senjata. Subhanallah. Berarti kan inti dari kekuatan bukan di fisik. Berarti di mana inti kekuatannya? Di hati. Inti kekuatannya di sini. Bukankah Syekh Abdul Razak pernah mengatakan, dia pernah melihat, bahkan dia mengatakan sampai hari ini dia mendoakan salah seorang orang Indonesia yang sholat taraweh itu cuma dengan satu kaki karena satu kakinya buntung. Dia berdiri dengan satu kaki dari awal sholat taraweh sampai akhir taraweh. Tarawehnya bukan di Indonesia, tarawihnya di Masjid Nabawi. Kayak apa tuh panjangnya? Dia berdiri satu kaki sampai Syekh mengambil ibrah, ya Allah, ternyata kekuatan itu bukan di kekuatan jasmani atau fisik. Buktinya kita punya dua kaki aja, imam baca surat yang kita nggak ngerti udah mulai batuk kita. Benar nggak Pak?
ya kan? Yang batuk kompak lagi, satu batuk sederet batuk. Sampai berniat, kayaknya besok nggak di sini lagi deh, ini hari pertama dan terakhir di sini gitu. Subhanallah. Makanya Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya kita harus tahu kadar iman kita. Kita tahu di masjid ini 1 juz. Oke, kita nggak sanggup. Daripada hati kita ngedumel dan kita nggak dapat pahala, cari yang standar. Cari yang standar. Daripada antum masuk situ mau gaya-gayaan, oh saya sholatnya di sini 1 juz. Tapi kan Allah tahu isi hati kita. Menikmati apa ngegeruduk, memberkati apa ngedumel gitu. Benar nggak Pak Syahrani? Lebih baik, lebih tepat nikmati ibadah. Imamnya baca apa, antum nikmati. Itu dinikmati. Sekarang ini Mas, kapan antum bisa konsentrasi sholat berjamaah? Kira-kira kapan Mas? Di antaranya saat surat yang dibaca oleh imam apa? Gimana Pak? Salah satu waktu kita bisa konsentrasi dalam sholat berjamaah jadi makmum saat surat yang dibaca oleh imam, suratnya kita hafal, betul? Iya, surat bisa kita hafal. Misal imam baca tabarakalladzi biyadihil mulk, mungkin sebagian besar ada yang hafal, tapi sebagian lagi nggak hafal. Terus kalau dibacanya wasyamsi waduhaha, nah ini mungkin sebagian lebih besar lagi lebih hafal. Bisa lebih dinikmati tuh salat kayak begitu. Nyata nggak Pak? Apalagi imam baca wadduha wallaili idza saja. Tergantung orang menikmati Al-Quran tuh tergantung Pak. Ada orang menikmati Al-Quran iramanya, alunan iramanya. Ada orang menikmati Al-Quran itu dinikmati maknanya. Inilah yang tertinggi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu enggak semua imam suaranya merdu. Mungkin boleh dibilang merduan imam-imam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka bukan menikmati irama. Yang mereka nikmati adalah makna-makna bacaan yang dibaca. Itu. Sahih? Coba, apa standar kita bilang imam bagus? Keumuman apa? Suaranya, iramanya. Enggak, walaupun kita nggak ngerti maknanya. Ini masih tingkat dasar. Kalau udah tingkat naik kelas, yang dinikmati itu adalah bacaan. Makna daripada ayat-ayat yang dibaca. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba masuk surat Hud ayat 52. Karena ini kita butuhkan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan bulan banyak amal, waktu kita sempit ya, waktu kita sangat padat. Allah taala berfirman dalam surat Hud mengkisahkan Nabi Hud, yakni Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, beristighfarlah pada Allah, banyak-banyak istighfar pada Allah, banyak istighfar. Tapi bukan cuma sekedar istighfar, tapi istighfar yang difahami, mengerti bahwasannya dia orang penuh dengan kekurangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, saya juga dan kita semua ketahuilah, yang menjadikan ibadah itu berat, yang menjadikan kita tidak bisa menikmati ibadah karena dosa-dosa yang menumpuk pada diri kita. Karena hati kita sudah hitam, karena hati kita sudah kelam. Bukankah Nabi mengatakan, setiap manusia melakukan satu perbuatan dosa, maka satu titik hitam itu diberikan di dalam hati manusia. Maka titik hitam itulah yang menjadi penghalang kita tidak bisa melakukan ibadah, apalagi bisa menikmati ibadah. Kalau ibadah saja tidak bisa dikerjakan, bagaimana ibadahnya mau dinikmati? Seperti itu Pak. Maka kita menjadi manusia, bukan tujuan utama kita bukan hanya sebatas orang menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana kita bisa menikmati kewajiban kita. Sebagaimana Bapak Ibu dan sekalian, menikmati kewajiban-kewajiban yang ada di kantor ini. Kenapa? Karena benar-benar meyakini setiap bulan dari kantor ini akan apa? Akan ada apa Mas? Setiap bulan akan ada gaji. Nikmatilah ibadah demikian. Bahwasanya akhir dari sebuah ibadah, sesudah kematian kita akan ada pemberian ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara itu mudah-mudahan kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita kerjakan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya,
Tsumma tubu ilaihi, dan banyak-banyaklah kalian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengucapkan istighfar, banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan dan kekurangan kekhilafan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita menjadi seorang manusia, jika kita memiliki prinsip hidup, kita banyak dosa dan banyak kesalahan, maka setelah itu Allah taala mengatakan yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka yang pertama Allah akan berikan setelah istighfar itu keluar dari lisan kita, diyakini dalam hati kita bahwasanya kita manusia yang penuh dosa dan maksiat. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang sangat deras. Allah akan turunkan rizki, Allah akan berikan rizki untuk kita semua. Maka setelah itu ini yang kita butuhkan. Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan yang telah kalian miliki dengan kekuatan yang lainnya. Ini Pak, suplemen ini tidak ada di supermarket Pak. Suplemen ini tidak dibagikan di pasar. Suplemen ini ada dalam lafaz istighfar. Suplemen ini ada di dalam taubat kita pada Allah. Kita butuh ini Pak, kita butuh Pak. Lebih banyak mana tidurnya sama baca Quran kita di bulan Ramadan? Maka ketika durasi tidur dengan baca Al-Quran, durasi tidur dengan amal soleh, jika lebih banyak tidurnya, maka harus lebih banyak lagi beristighfar pada Allah. Karena ini bukan bulan tidur. Bulan Ramadan bukan bulan tidur. Tadi sedikit sudah atau satu dari apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka berperang di bulan ini. Pasukan Badar melakukan peperangan di bulan ini. Mereka bisa. Oleh karena itu, insyaallah ta'ala kita pun bisa mengikuti jalan yang pernah mereka tempuh, jalur yang pernah mereka lalui. Ramadan diisi dengan ketaatan-ketaatan pada Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum termasuk bagian dari orang-orang yang berakselerasi, orang-orang yang melakukan amal di bulan ini, kalau kita masih menjadi peserta, kalau kita di bulan Ramadan ini masih menjadi penonton, maka banyak-banyaklah istighfar mulai hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk melihat dan tidak hanya melihat Al-Quran, tetapi mulai membuka dan membacanya. Kalau kita belum bagian dari orang-orang yang bangun di tengah malam untuk menikmati berdoa kepada Allah, untuk berzikir pada Allah, untuk memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak-banyaklah istighfar di hari-hari awal bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan tidak menjadi hari-hari di mana hari-hari tersebut kita memperbanyak tidur, mempersedikit amal saleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kekuatan tersebut, kekuatan yang bisa kita dapatkan adalah dengan mengakui dosa dan kesalahan kita. Bukankah semakin banyak beban orang ketika dalam perjalanan safar akan semakin menyulitkan dirinya? Sahih? Antum safar nih, mau kemana misalnya? Kemana pulang kampung? Kemana Pak? Surabaya misalnya. Bebannya banyak. Yang dibawa banyak. Ribet nggak kira-kira? Susah nggak kira-kira? Susah nggak Pak? Ribet, susah gitu. Kemudian jika antum pulang kampung, barang-barang yang mau antum bawa diekspedisi, dikirim. Atau kalau nggak dikirim, dikemas dalam kartu ajaib. Apa Pak? Apa Mas? Dikemas dalam kartu ajaib apa? Di kartu ATM masuk situ semua. Nanti dibelanjakan di sana. Antum pulang kampung nggak bawa apa-apa, cuman bawa kartu ajaib aja. Bagaimana rasanya bagaimana? Perjalanan seperti apa? Jauh lebih ringan. Bahkan barang-barang yang antum bisa beli lebih banyak dengan kartu ajaib ini daripada barang-barang yang dibawa. Kurang lebihnya seperti itu. Jika seseorang melakukan atau seseorang mau berusaha mentaati Allah, tapi di dalam dirinya numpuk titik hitam itu numpuk di dalam hatinya, itu wallahi demi Allah susah Pak, susah untuk bisa menikmati ibadah. Terbukti Pak, terbukti. Kita lihat aja tadi misalnya, atau kita lihat aja misalnya dari ibadah-ibadah kita, sholat taruh Pak. Ketika kita mulai angkat tangan, Allahu Akbar, sejauh mana kita bisa istiqomah mengingat Allah dalam salat kita? Berapa persen
itulah yang akan kita dapatkan pahalanya. Itu yang akan kita peroleh besok di hadapan Allah. Dari mulai rakaat pertama sampai salam, di mana atau seberapa besar kita ingat pada Allah. Ataukah tidak ada Allah dalam salat kita? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Tidak ada Allah di dalam salat kita, kecuali kita ingat Allah saat apa, Mas? Apa? Saat mau salam, Pak. Kan kita lagi bicara salat. Ya, Pak ya. Mungkin atau tidak orang ingat Allah kalau ingat dia lagi salat itu kalau pas udah mau salam. Oh, ternyata udah mau salam gitu ya. Dia baru ingat di sini. Di perjalanan awal dari mulai di takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia sudah keluar. Sudah tidak berkomunikasi dengan Allah dengan komunikasi yang lainnya. Apa yang akan dia dapatkan? Itu telah disabdakan oleh Nabi. Itulah kadar pahala kita. Sejauh mana ingat kita sama Allah dalam sebuah ibadah, sebesar itulah pahala yang akan kita dapatkan. Sebesar itu pahala yang akan kita peroleh. Nabi kita pernah ditanya, Pak, sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu ajr as-saimin, ya Rasulullah, pahala yang terbesar diperoleh oleh siapa? Atau pahala puasa yang terbesar diperoleh oleh siapa? Kan semua orang puasa, sahih? Semua orang kaum umatnya puasa. Kemudian yang paling besar, yang paling agung pahalanya, yang mereka sama-sama bersahur, buka, siapa yang paling besar pahalanya? Apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak mengingat Allah dalam proses puasanya itu. Dan para ulama mengatakan yang paling besar pahalanya dalam sebuah ritual ibadah adalah yang paling banyak mengingat Allah ketika melakukannya. Apa saja? Dari mulai kita puasa, begitu kita masuk waktu adzan subuh, seberapa banyak kita ingat Allah? Apa yang ada di kepala kita? Apakah sudah mempersiapkan buka puasa padahal baru subuh? Apakah sudah mempersiapkan yang lain-lain? Maka pahala puasa kita tergantung dari seberapa besar kita mengingat Allah. Sepanjang perjalanan sampai berbuka itu, seberapa besar kita ingat sama Allah. Sama dengan sholat, Pak. Seberapa besar pahala sholat? Saat kita sholat, mengingat Allah seberapa besar? Di mana Allah saat kita sholat? Pertanyaan ini hendaknya membuat kita saling memperbaiki diri masing-masing. Agar kita jauh lebih memperbaiki diri kita, mengingat Allah dalam sebuah ritual ibadah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Semoga Allah taala memberikan kekuatan ini, memberikan suplemen ini dengan banyak istighfar yang telah diucapkan oleh lisan-lisan kita. Kita mulai di hari ini, ya Allah, 3 hari telah lalu bulan Ramadan, tidak ada satu ayat pun yang saya baca. Ya Allah, 3 hari bulan Ramadan telah berlalu, tidak ada kenikmatan qiyamul lail tarawih yang saya nikmati, tetapi hanya ngedumel di dalam hati ini dalam masuk masjid, bahkan berdoa pada Allah, ya Allah semoga imam baca yang pendek-pendek gitu ya. Ya, kemudian maka ketika kita mengetahui kondisi ini, hendaknya kita banyak istighfar, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, semoga kita bisa menjadi penikmat Ramadan. Menikmati Ramadan dengan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Tidak dapat tidak, istighfar harus kita banyakkan. Mohon ampun pada Allah harus kita banyakkan, diucapkan oleh lisan kita. Karena ini janji Allah, wa yazidukum quwwatan ba'da quwwatikum. Ini suplemen tidak bisa dibeli di mana? Supermarket. Tidak bisa dibeli di pasar, tapi suplemen ini ada pada lafaz istighfar. Semoga dengan lafaz istighfar yang jujur yang keluar dari lisan kita, yang benar-benar hati kita mengakui kita sebagai manusia yang penuh dosa dan maksiat, Allah tolong kita untuk menikmati waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan dengan amal saleh. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini benar-benar ibadah yang kita nikmati, bukan hanya ibadah yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Ramadan. Bukankah sudah menjadi tontonan kita
sebagian besar manusia hanya menikmati atau hanya beribadah di bulan Ramadan hanya di awal-awal bulan Ramadan. Nyata atau tidak? Nyata. Bahkan tidak dipungkiri, pertengahan bulan Ramadan itu tidak seperti bulan Ramadan. Sahih? Sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, itu suasana Ramadannya seperti hilang. Benar nggak Pak Syahrani? Kita lihat di jalan, itu udah seperti bukan bulan Ramadan. Di mana rasa malu manusia kepada penciptanya. Mereka berani dengan lancangnya. Mereka berani tidak punya sopan santun di bulan yang dimuliakan oleh Rabbnya. Mereka makan, mereka minum sembarangan. Mereka sudah mulai tinggalkan rumah-rumah Allah. Sahih? Rumah Allah sudah kembali diisi dengan orang-orang lama. Betul Pak Syahrani? Isinya orang-orang lama. Isinya orang-orang lama. Kalau kita perhatikan gini, misalnya, saya sih berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita, atau semoga kita juga termasuk orang yang bisa diberikan istiqomah untuk taat sama Allah sampai kita wafat. Sebagian kita mungkin kalau di tempat saya Pak, subuh itu antara adzan dengan qomat agak lumayan bisa sholat sunnah dulu di rumah Pak, baru ke masjid. Masih bisa, masih dapat. Qobliyah itu bisa dikerjakan di rumah, kemudian baru ke masjid, masih dapat. Tapi begitu masuk Ramadan Pak, iya dapat, cuman di luar Pak Syahrani, karena di dalamnya sudah penuh. Terus kita tengok, ini muka-muka baru semua nih Pak, muka-muka baru. Kita bersyukur pada Allah, banyak kaum muslimin sudah mendatangi masjid. Kita berdoa, semoga Allah kasih mereka istiqomah kan gitu ya. Semoga mereka dikasih istiqomah. Tapi ini yang lalu-lalu. Semoga yang akan datang nggak seperti ini ya Mas ya. Yang lalu-lalu. Pada akhirnya muka baru ini akan keluar juga muka lama yang masuk lagi. Nyata nggak? Nyata nggak? Makanya kita berdoa lihat fenomena ini. Kita berdoa pada Allah, ya Allah semoga saudara-saudara kita ini yang sudah masuk masjid bisa istiqomah di bulan Ramadan ini dan istiqomah sesudah Ramadan kan gitu. Semoga itu kita bantu mereka doa. Itu sebuah hal yang luar biasa mereka bisa datang ke masjid. Betul Pak? Sudah merupakan sesuatu hal yang luar biasa yang perlu kita apresiasi dengan doa-doa kita. Semoga doa kita didengar oleh Allah. Semoga saudara-saudara kita yang sudah mulai masuk masjid, Allah pertahankan hidayahnya. Sehingga mereka bisa terus mengisi rumah-rumah Allah di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan sesudah Ramadan. Itu harapannya. Betul Pak? Itu harapannya. Kita tidak pesimis, Ustaz, tapi bertahun-tahun isinya kan cuma si fulan sudah ketahuan. Iya, tapi kita nggak boleh pesimis. Kita harus optimis. Kita punya satu senjata. Yang senjata ini diucapkan oleh Nabi, yaitu doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Kita angkat tangan pada Allah. Ya Allah, semoga saudara-saudara kita yang masuk masjid ini benar-benar istiqomah. Benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk kemudian hari melanjutkan ketaatan pada Allah di rumahnya. Ingat Pak, kita juga dulu kan susah masuk masjid, betul nggak Pak? Sahih nggak Pak? Awalnya kita susah Pak. Mungkin orang-orang di luar sana banyak mendoakan kita, semoga kita bisa istiqomah, sehingga kita diberikan istiqomah oleh Allah. Maka saatnya kita mendoakan mereka yang belum istiqomah, semoga mereka bisa istiqomah. Antum ngalamin susah nggak? Berat nggak? Gimana Mas? Awal-awal mau datang masjid, awal-awal mau kenal sama Allah, mau bolak-balik masjid, susah nggak Mas? Susah atau tidak? Sangat susah. Mungkin orang tua kita mendoakan kita, mungkin ustadz-ustadz kita mendoakan kita, mungkin orang-orang soleh mendoakan kita, semoga kita bisa istiqomah. Maka saat ini waktunya kita mendoakan mereka. Semoga mereka juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat singkat yang berasal, Mas nggak usah ngambil roti Mas. Saya guyon-guyon gitu. Biasanya kalau sudah mau tutup, siapa tadi Pak? Rizpan. Biasanya kalau saya sudah mau tutup, biasanya dia bangun ngambil roti. Makanya saya ingetin, Mas nggak usah ngambil roti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada di awal-awal Ramadan. Tidak ada kata terlambat, kita masih punya istighfar
Asal kita mau jujur, kita manusia yang penuh dosa dan maksiat. Sehingga ibadah itu bisa diberikan kemudahan oleh Allah. Sehingga kita di Ramadan ini tidak menjadi penonton, Pak. Tidak menjadi orang yang lebih banyak tidur. Tidak menjadi berkurang beramalnya. Kekuatan itu ada pada istighfar. Kekuatan itu ada pada permohonan maaf, permohonan ampun kita pada Allah. Silakan dipraktekkan, jangan dicoba-coba karena ini bukan minyak kayu putih. Ya. Dipraktekkan, Pak. Ya, banyak-banyak istighfar, yakini dalam hati kita, ya Allah, saya minta ampun. Sepersekian detik minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Sebentar lagi akan masuk waktu asar. Belum tentu kita asar tepat waktu, Pak. Siapa yang jamin ntar asar kita bisa saf pertama lagi? Nggak ada jaminan kalau bukan dengan pertolongan Allah. Bisa jadi asar kita masbuk dengan berbagai macam alasan. Sahih? Oh, saya mau minta uzur sama Allah. Kenapa? Karena asar harus nyari buka takjil. Setan banyak masuk. Minta tolong ya Allah, di depan saya ada sholat asar. Beri saya hidayah, beri saya taufik biar bisa sholat asar tepat waktunya lagi. Kan seperti itu. Banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas, nggak usah bawa roti ya Mas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga waktu kita di siang hari ini menjadi tambahan kebaikan pada catatan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ya, semoga Allah maafkan kekurangan-kekurangan kita di dalam majelis ini. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kekuatan di dalam menjalankan bulan Ramadan sehingga kita bisa mengisinya dengan berbagai macam amal saleh, sehingga kita bisa keluar Ramadan menjadi orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata putus asa, terus semangat. Kita punya Rabb yang Maha Penguasa, bisa menolong siapapun yang mau minta tolong padanya. Asal kita jujur, maka Allah akan tolong kita. Asal kita benar-benar, maka Allah pasti akan berikan pertolongan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, dibagiin roti beneran.